Shalom, selamat bertemu kembali. Senang sekali bisa menyapa kembali semua Bapak Ibu, saudara melalui channel ini. Apa kabar kita semua? Kiranya kita tetap hidup dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Amin. Bersama Gembala dan pengurus Gereja Misi Kasih di Hong Kong, kami menyambut dan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita masing-masing bersaat teduh sejenak. Saat sekarang ini, semua orang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari bahaya corona yang masih meraja di kemana-mana. Sebagai pengikut Kristus, kita bersyukur memiliki Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Saat melewati lembah kelam, Dia pegang kita. Saat kita tak mampu berjalan, Dia menggendong kita. Mari kita katakan dalam pujian ini, di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku.
Baik jemaat Tuhan, di minggu yang berbahagia ini kita masih diberi waktu untuk beribadah, dan kita akan memulai ibadah kita dengan doa votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita akan membaca nats pembimbing dari Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan langit dan bumi akan berlalu. Karena itu bila kita melihat kondisi bumi makin tidak menentu, ingatlah firman-Nya, karena firman-Nya pasti digenapi. Firman-Nya juga yang akan membuat kita dapat tetap setia mencintai Tuhan. Mari kita nyanyikan, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Puji Tuhan, kita dapat mempercayai kebenaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bahkan kita doakan agar semua yang terjadi termasuk bencana di dunia ini kiranya mendatangkan kebaikan, kiranya banyak orang diselamatkan oleh Yesus. Sebab Dia baik. Kita katakan melalui lagu ini, ku tahu Allah turut bekerja. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung
depan diberi judul Engkaulah Perisaiku. Kita buka Mazmur 28 untuk melanjutkan pujian dan penyembahan kita. Mazmur, kita sama-sama membaca Mazmur 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tuhan perisaiku, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudari yang kekasih, mengenal firman adalah kekuatan hidup. Menghadapi badai hidup yang menerpa, Tuhan menjadi perisai dan kekuatan kita. Pujian dan penyembahan kita naikkan melalui lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat bersama kembali melalui ibadah online ini. Ya, hati kami begitu rindu untuk bertemu, namun kondisi masih tidak memungkinkan, sehingga kami masih mengadakan pelayanan melalui online ini. Tetapi kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita atau keluarga kita yang ada jauh terpisah dari kita, atau dimanapun ibadah ini diikuti. Mari kita akan masuk dalam bagian firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu masih ada kesempatan kami untuk beribadah melalui online ini. Kami memuji Tuhan karena kami ada sebagaimana adanya kami adalah pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami mau ditolong oleh Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan, bahkan dikuatkan oleh Tuhan melalui pendengaran kami akan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau menolong hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius 5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, satu perenungan untuk kita. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini? Ya, kedamaian atau damai seharusnya menjadi tanda dari satu negara yang sudah merdeka. Namun kalau kita melihat saat sekarang ini, apa yang terjadi di negara kita, bahkan juga di negara-negara lain yang juga sudah merdeka. Ternyata ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang membuat masyarakatnya tidak bisa hidup damai. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan tentang hidup damai? Dan apa kehendak Tuhan untuk hidup kita pada saat ini? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama kita akan melihat saya mengambil poin pertama dari bagian B dari ayat Matius pasal 5 ayat 9 ini. Kalimat karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagian pertama justru kita akan mencoba melihat bahwa membawa damai itu adalah sikap hidup anak-anak Allah. Sikap hidup anak-anak Allah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam pendahuluan tadi, bahwa damai itu adalah menjadi tanda dari orang yang telah merdeka. Sebutan anak-anak Allah di sini juga mempunyai arti bahwa anak-anak Allah mempunyai arti orang-orang yang telah dimerdekakan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah mempunyai arti orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit
menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka yang percaya dan menerima Dia. Karena itu menjadi dasar dari iman kita. Bagaimana kita dapat dimerdekakan? Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat diawali dengan keyakinan bahwa karena percaya itu dia beroleh pengampunan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dialah yang dapat membuat kita merdeka dari belenggu. Dialah yang dapat membuat kita hidup berdamai dengan Allah. Ya, dia dapat melepaskan kita dari belenggu yang selama ini mengikat hidup manusia, yang membuat manusia hidup tidak bisa damai. Ya, apakah belenggu itu merupakan ikatan karena orang itu pernah terlibat dengan kuasa gelap? Atau mungkin karena punya pengalaman dosa masa lalu yang betul-betul seringkali mengejar dia, yang terus-menerus menghantui, atau dosa lain yang belum diingat, atau mungkin yang sudah dibukakan tetapi masih malu atau masih takut, masih tidak mampu untuk mengakuinya, atau masih tersembunyi atau disembunyikan. Ya, hal-hal seperti itu tidak mungkin dapat membuat orang hidup dalam damai. Orang harus dimerdekakan, orang harus mengalami kelepasan. Dan itu tidak bisa hanya diatasi dengan dilupakan begitu saja. Manusia sangat membutuhkan datang kepada Tuhan untuk beroleh pengampunan. Dan pengampunan dari Tuhan itulah yang akan memberikan damai yang sejati. Karena itu saudara, orang yang mengakui akan keberdosaannya, keterikatannya, apapun yang memberatkan hidupnya, yang membuat dia tidak merdeka, ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa. Dengan catatan bahwa dia sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan menang untuk menyelamatkan dia. Karena itu sebutan anak-anak Allah di sini mempunyai arti orang yang telah mengalami perdamaian dengan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau menyebutkan ini menjadi bagian yang pertama dari pemahaman orang yang membawa damai, yaitu orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ya, yang kedua, juga orang itu selalu hidup damai. Ya, damai itu bukan satu kali diberi lalu dijamin untuk seterusnya. Karena pada dasarnya lingkungan kita seringkali membuat kita tidak bisa damai. Pada dasarnya sikap orang-orang di sekitar kita seringkali tidak membawa damai. Bahkan mungkin ada tantangan yang langsung juga diarahkan kepada kita, yang seringkali mencoba untuk mengganggu akan rasa damai yang ada dalam kehidupan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, karena itu arti yang juga ada di dalam kata damai ini, yang menjadi bagian dari hidup anak-anak Tuhan adalah selalu hidup dalam damai. Disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita Ibrani pasal 12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai. Kalau kita melihat dari kata berusahalah di sini mempunyai arti bahwa ada perjuangan, ya, ada kerja keras, berusaha untuk memelihara damai itu tidak mudah, saudara.
Ya, untuk memelihara damai yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, itu tidak mudah. Damai itu seringkali mengalami godaan untuk kegelisahan menguasai. Damai itu seringkali mengalami tantangan untuk kita menjadi kesal dengan sikap seseorang. Sehingga memang damai itu harus selalu diperjuangkan. Karena itu di sini kita melihat bahwa damai yang dimaksud menjadi hal yang bukan hanya ditentukan oleh diri sendiri, tetapi juga damai itu seperti bagian yang akhirnya harus diuji juga dengan lingkungan. Kalau kita melihat di sini dipakai kata berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu berarti damai itu menyangkut relasi kita juga dengan orang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa Allah yang sudah mendamaikan kita dengan dirinya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia jugalah yang menjadi jaminan untuk kita bisa hidup damai dengan sesama kita. Dialah juga yang akan menjadi kemampuan kita, pertolongan kita, untuk kita bisa merealisasikan bagaimana kita bisa damai dengan semua orang. Sehingga saudara, bagian kedua ini boleh dikatakan mempunyai arti ketika kita meresponi apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga mempunyai arti apabila ada aksi dari sekitar kita, bagaimana reaksi kita. Disinilah penentuan kata damai itu juga harus terrealisasi. Bagaimana kita yang sudah didamaikan dengan Allah, kita yang sudah diberi damai yang sejati ini, terus bisa memelihara atau berjuang hidup dalam damai. Ya. Yang ketiga, sebagaimana yang dimaksud dari teks firman Tuhan ini, yaitu anak-anak Allah yang membawa damai. Ya, anak-anak Allah yang membawa damai. Sehingga bagian ketiga ini, damai direalisasikan sebagai sikap hidup dari mereka yang telah ditebus oleh Tuhan, mereka yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Damai yang selalu menguasai itu, damai itulah yang dibagikan kepada sesama. Ya, jadi membawa damai di sini mempunyai arti memperkenalkan jalan damai itu, memperkenalkan sumber damai itu, memperkenalkan Raja damai itu kepada dunia. Ya, tentu hal ini tidak mudah, saudara. Ya, tentu hal ini tidak mudah. Kalau untuk pengalaman kita pada waktu kita mau diperdamaikan dengan Allah, mungkin tidak semua orang mempunyai pengalaman yang cepat begitu ya. Ada orang yang sulit sekali. Ada orang yang sulit mengerti bahwa Allah bisa mengampuni dosanya, sehingga dia tidak pernah berani datang kepada Tuhan untuk sebenarnya sudah disediakan damai, tetapi dia masih sulit sekali. Tapi ada juga orang yang meyakini tetapi dari dirinya sendiri tidak mau memaafkan diri, tidak bisa memaafkan dirinya. Sehingga sekalipun diyakinkan orang Tuhan sudah mengampuni, dia tetap tidak bisa rasa damai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal-hal seperti itu tidak mudah, sama juga ketika kita mencoba untuk meyakinkan orang untuk berdamai dengan Tuhan. Begitu pula dalam hal menjaga damai. Saudara, itu tidak mudah, ya. Itu tidak mudah. Apalagi memperkenalkan orang kepada sumber damai. Ya. Mengapa, saudara? Karena pada dasarnya iblis tidak suka orang hidup berdamai dengan Allah. Karena itu
untuk bagian ketiga ini, bagaimana kita bisa memperkenalkan damai ini, saudara, kita membutuhkan sungguh hikmat dari Allah. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 dan ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Ya, ini berlaku baik untuk berdamai dengan sesama, ya, menjadi karakter kita. Tetapi perhatikan ayat yang ke-18, ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, dalam poin ini saya ingin kita melihat bahwa untuk meyakinkan orang dan memperkenalkan jalan damai sejahtera kepada orang, itu kita sama dengan menaburkan kebenaran, ya. Kita menaburkan kebenaran. Cara yang kita pakai, ya, tentu di sini dikatakan menaburkan kebenaran ditaburkan dalam damai. Karena itu memang memperkenalkan seorang kepada Yesus itu tidak boleh maksa, ya. Tidak boleh, kalau kita sudah tidak damai, ketika kita mau memberitakan damai, bagaimana orang bisa menerimanya, ya. Yang pasti disebutkan bahwa untuk menjadi pendamai, untuk membawa damai, untuk memberitakan kebenaran, itu membutuhkan hikmat yang dari atas. Membutuhkan hikmat yang dari atas, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-17 tadi. Begitu pula ketika kita menaburkan kebenaran, harus ditaburkan dalam damai. Karena tujuannya adalah untuk mengadakan damai. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar 3 hal ini menjadi catatan penting untuk kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, bagian yang kedua, ada janji yang begitu indah, sama seperti diungkapkan dalam ayat-ayat yang lain, yaitu kebahagiaan. Membawa damai adalah suatu kebahagiaan luar biasa. Siapa yang tidak ingin bahagia? Tentu kita semua ingin menjadi orang yang bahagia. Saudara, kalau kita memperhatikan ucapan bahagia ini, saudara lihat dimulai dari ayat yang kedua, bahagia orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ayat ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya, kebahagiaan kita melakukan segala sesuatu itu bukan sekedar perasaan senang, tetapi ini menyangkut kerajaan surga, ya. Ini menyangkut sukacita surgawi, saudara. Ya. Sama seperti perkataan yang disebutkan bahwa kalau satu orang saja bertobat, malaikat di surga bersukacita. Saudara, kalau satu orang diperdamaikan dengan Allah, malaikat di surga dikatakan bersukacita. Dan itulah sukacita kita juga, ya. Kalau Tuhan berfirman menyatakan bahagia, kita pasti bahagia. Karena firman Tuhan tidak pernah dusta, saudara. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan pasti melaksanakannya. Kalau kita hidup damai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama, kita menjadi orang yang selalu membuat orang lain merasakan damai. Atau kehidupan kita membuat orang lain merasanya damai, meyakini akan damai. Bahkan kita membawa damai, memperkenalkan seorang kepada
Raja damai, memperkenalkan seorang kepada jalan damai, bukan hanya perasaan damai, tapi jalan damai dengan Allah, di mana orang itu juga mengalami dia akhirnya diperdamaikan dengan Allah. Kita pasti berbahagia, kita dipuaskan, kita dibahagiakan. Mengapa? Ya, mengapa? Karena seperti saya katakan tadi, pada dasarnya roh jahat, iblis tidak suka orang berdamai dengan Allah. Tetapi roh Allah yang ada di dalam kita, Roh Kudus, punya kehendak untuk manusia diperdamaikan dengan Allah. Allah sendiri di dalam rohnya memiliki keinginan, kerinduan untuk manusia diperdamaikan dengan dirinya. Karena itu, apabila sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh roh Tuhan, bila kita melihat orang mengalami damai dengan Tuhan, diperdamaikan, diampuni, diselamatkan, bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga saudara, kita harus melihat bahwa ketika kita membawa damai, kita sedang melakukan kehendak Allah. Dan itulah sukacita kita. Bukankah sukacita kita adalah ketika kita diperkenankan melakukan kehendaknya, ketika kita dimampukan melakukan kehendaknya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini ya dan amin, bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang akan berbahagia. Ya, saudara, di manakah keadaan kita saat ini? Di mana keadaan kita saat ini? Bagaimana keadaan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana lingkungan kita saat ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban dari kita masing-masing. Kedamaian, damai adalah kondisi hati kita, bukan lingkungan, bukan situasi di sekitar kita. Damai yang sejati adalah bagian yang telah dimiliki oleh orang-orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan. Situasi, lingkungan bisa menjadi penguji, tetapi kita harus menang dari semua hal yang menguji hati kita, yang ingin mengganggu damai yang ada di hati kita. Ya, saudara, sikap kita yang selalu hidup damai dan memperjuangkan juga lingkungan yang damai, itu pasti akan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Tetapi saudara, itu belum puncaknya. Karena yang terpenting adalah orang mengetahui sumber damai itu. Orang mengetahui pemberi damai itu. Itulah sebabnya menjadi pembawa damai, kita berdoa supaya hikmat Tuhan menuntun kita, hikmat Tuhan menolong kita untuk kita berani menaburkan kebenaran, menaburkannya dalam damai, supaya orang itu memperoleh damai dengan Tuhan, diperdamaikan dalam pengampunan, diangkat menjadi anak Tuhan, sehingga memperoleh damai yang sejati. Dan untuk selanjutnya dia juga akan sama seperti kita. Dia akan berlatih dari hari ke hari bagaimana dia dapat menjaga damai dalam hidupnya. Saudara, mari kita sama-sama sebagai anak-anak Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai bagi dunia ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita nyatakan kepada dunia bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhanlah ada damai sejahtera. Ya, kiranya Tuhan memberkati bagian firman-Nya. Terpuji
nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai itu. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu yang telah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus melawat kami, yang terus mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak ingin kami hidup dalam kondisi yang tidak damai, karena sesungguhnya damai itu Engkau telah berikan kepada kami ketika Engkau mengampuni dosa kami, ketika Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Dan sebagai anak-anak Allah, kami rindu Tuhan memelihara kami hari demi hari. Tuhan menolong kami dalam perjuangan hidup kami yang seringkali banyak digoyangkan, digoncangkan dengan situasi di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kami diberi kekuatan untuk kami menang dan tetap dapat hidup menikmati damai yang Tuhan telah berikan. Dan kami berdoa, biarlah sebagai anak-anak Allah, kami juga ditolong untuk dapat membawa damai kepada dunia ini. Tuhan, kami berdoa, ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di lapangan, sedang berjuang di medan pelayanan. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dipakai Tuhan dalam hikmat Tuhan, membawa damai bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami, supaya kami juga ditolong oleh Tuhan, menjadi pribadi yang membawa damai bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan yang berfirman, Dia juga yang menolong kita yang percaya untuk dapat mengalami kebenaran firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan kita dengan pujian yang juga akan mengingatkan kita pada pelangi kasih-Nya. Dalam banyak hal sering kita tidak mengerti, tapi percayalah pada tangan Tuhan yang pasti menolong. Mari kita mengangkat pujian pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,
Jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan dalam ibadah kita dengan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah tersedia untuk semua kegiatan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sekarang kami bersyukur, kami akan masuk dalam doa bersama. Kami doakan untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus dalam pekerjaan misi. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di berbagai bidang, berbagai tempat. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Secara khusus kami juga doakan untuk pelayanan saat ini yang sudah mengglobal. Itulah pelayanan melalui YouTube, di mana semua gereja, hamba-hamba Tuhan memakai sarana ini untuk mengadakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, yang melintasi batas negara, batas waktu, bahkan juga berbagai lapisan tingkat manusia dapat dicapai. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, sehingga dengan pemberitaan Injil melalui virtual ini dapat mencapai lebih banyak orang untuk mendengar Injil keselamatan, untuk mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, mendengar tentang kabar selamat yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk keselamatan kami. Berkati juga untuk GMKIH dalam pelayanan hari ini. Pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan berkati supaya setiap jemaat Tuhan, mereka boleh mengalami berkat Tuhan, remah dari firman Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan kami dalam gereja ini, supaya Tuhan yang mencukupinya. Berkati semua jemaat Tuhan yang dengan sukacita memberikan persembahan-persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Hong Kong secara khusus. Kami doakan untuk situasi Hong Kong saat ini, khususnya dalam kepemerintahan. Kami doakan Tuhan berkati baik semua usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Hong Kong, baik dan peraturan-peraturan diberikan untuk kesehatan. Kami doakan supaya rakyat Hong Kong dapat mematuhi sepenuhnya setiap peraturan ini, supaya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua masyarakat yang ada di Hong Kong. Situasi-situasi yang ada menjadi satu situasi di mana banyak orang boleh lebih berwaspada. Dan secara rohani kami juga berdoa supaya gereja-gereja Tuhan di dalam usaha untuk pelayanan, walaupun gereja-gereja Tuhan masih ditutup, tapi kami berdoa untuk berbagai media yang dipakai untuk pelayanan oleh gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Dan lebih daripada itu kami berdoa supaya situasi wabah ini dengan keadaan yang ada di Hong Kong ini membuat banyak orang Hong Kong mencari Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa secara global untuk dunia saat ini dengan wabah pandemi COVID-19 yang begitu mengglobal. Kiranya dengan situasi ini kami berdoa supaya banyak orang boleh mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan, ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami doakan secara khusus bagi bangsa Indonesia, negara kami, dalam melewati perayaan kemerdekaan pada tahun ini, di bulan Agustus ini. Dan juga sekarang dalam menghadapi akan kasus pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati pemerintah kami dalam melakukan berbagai peraturan untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, baik melalui peraturan-peraturan diberikan supaya masyarakat dapat menaati, baik di pemerintahan pusat ataupun sampai kepada pemerintahan daerah-daerah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Kiranya juga Tuhan berkati pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan sosial untuk membantu setiap masyarakat yang dalam kesulitan ekonomi. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, usaha pemerintah dalam memajukan bangsa ini untuk lebih sejahtera, untuk lebih makmur. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, sehingga pemerintah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Orang-orang percaya yang ada di Indonesia di dalam menggumuli, berdoa siang malam untuk situasi bangsa kami. Kami doakan supaya Tuhan tolong, karena kami percaya
doa orang-orang benar dijawab dan didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi semua jemaat kami yang ada di Hong Kong, yang tidak bisa hadir beribadah. Mereka ada di rumah masing-masing, di tempat pekerjaan mereka. Kami doakan kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan dapat mengunjungi tiap-tiap mereka, baik yang ada di Hong Kong dan juga di Macau, sehingga semua jemaat boleh menerima berkat firman Tuhan yang dapat menguatkan mereka. Terima kasih Bapak, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Engkau memberkatinya supaya semua persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua keluarga dari jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, baik yang ada di Jawa, yang ada di Manado, yang ada di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur. Kami doakan hari ini supaya Tuhan memberkati mereka, baik keluarga-keluarga dalam kesakitan menghadapi situasi saat ini, ataupun mungkin ketakutan, atau juga mungkin mengalami ekonomi yang sulit. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, sehingga semua keluarga kami di sana di dalam perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua kami yang ada di sini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah, damai dan sejahtera, sukacita surgawi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.